Lunch Talk, jaga masakan anak-anak lewat lagu. Jaga ya, tolong ya. Jaga. Adek kalau lihat lagu-lagu barusan itu kayak kamu banget ya waktu kecil ya. Maksudnya hidup dan besar dengan lagu-lagu Joshua. Dengan Joshua enggak, saya udah terlalu besar untuk dengerin lagu Joshua waktu itu. Saya dengerin lagunya Bondan Prakoso itu yang si lumba-lumba. Makan dulu. Jadi saat itu saya nggak tahu tuh ikan lumba-lumba tuh seperti apa. Tapi akhirnya saya tahu, oh lumba-lumba tuh seperti ini ikannya. Oh dia ada di samudra. Oh samudra tuh apa? Oh ternyata laut. Nah kayak gitu-gitu. Tapi jadi sepertinya dari generasinya Bondan Prakoso, kemudian Joshua, Sherina, Tasya, habis itu hilang ya. Hilang. Nggak ada lagi ya. Seperti hilang. Tapi kalau kita runtut sekarang lagi ke ada belakang, penyanyi anak-anak kayaknya saya nggak tahu deh. Ada beberapa, bagi yang Tapi punya mungkin anak pasti tahu. Nah, kalau kita runtut lagi ke belakang dulu, Lili juga pasti besar dengan lagu-lagu Yohanta Nama, kemudian ada Cica Kuswoyo, sempat denger nggak? Saya suka dengar, tapi pokoknya lagu-lagu seperti ya tetaplah yang paling nempel gitu. Balonku ada 5 itu paling simple deh gitu. Atau satu-satu aku sayang ibu satu-satu yang aku sayang ibu. Cicak, Tapi kalau sekarang kita lihat atau kita mau cari itu susah sekali CD-CD lagu zaman dulu. Mungkin ada di Jalan Surabaya dan itu juga cuman ada beberapa gitu ya. Ya mungkin udah warnanya udah kuning-kuning gitu depannya ya. Masih pakai piringan hitam gitu ya. Iya mungkin, ya. Nah kita masih dengan Ibu Karina. Ibu Karina, Halo, kalau Bu Karina. tadi untuk anak-anak yang menyanyikan lagu dewasa dengan lirik dan melodi yang memang dikonsumsi oleh dewasa, bagaimana Ibu melihat dari kacamata seorang psikolog bahwa anak-anak yang menyanyikan dalam pentas-pentas seni dengan make up yang full make up dengan baju yang ya harusnya buat ada dewasa. lombanya gitu juga ya. loh, cilik-cilik apa gitu. Mereka lomba nyanyi, tapi lagu-lagunya lagu-lagu Sam Smith, lagu-lagunya lagu-lagu dewasa lah, band-band Taylor kekinian, Swift, ya. remaja gitu. Itu gimana Bu Karina melihatnya? Ya itu kan sebenarnya kalau saya sih melihatnya itu bukan kompetisi menyanyi ya, itu kan kompetisi popularitas. Jadi mereka dipilih berdasarkan popularitas ya, mereka akan bukan merekanya tapi orang-orang dewasa di sekelilingnya akan melakukan segala upaya supaya popularitasnya naik dan mereka terpilih jadi juara gitu. Jadi bukan lagi tentang menyanyi lagunya gitu. Waktu itu juga pernah ngobrol dengan salah seorang juri gitu ya. Bukan juri sih, pengamat musik itu. Lalu pengamat musik itu bilang juga heran ketika lihat salah satu juri lalu bilang kurang penghayatan. Padahal lagunya itu sebetulnya memang lagunya yang dinyanyikan lagu dewasa. Ya gimana caranya anak kecil bisa menghayati gitu. Gitu. Jadi jadi memang kita sudah bergeser ya. Sudah itu yang dicari itu sudah fungsi lagu anak betul-betul hanya hiburan gitu. Hiburannya pun memang sama sekali nggak ada muatan pendidikan apapun gitu. Kayaknya banyak orang dewasa yang sudah tidak menyadari perannya sebagai pendidik. Padahal kan pendidikan itu tanggung jawab semua orang dewasa. Dan yang lebih miris lagi dalam acara-acara seperti itu ratingnya cukup tinggi begitu ya. Cukup tinggi, karena itu industri tadi ya. Memang demand-nya tinggi ternyata Bu Karina. Iya, dan kan memang itu yang dikejar ya sama media ya gitu, rating gitu. Ya mudah-mudahan sih enggak lah gitu. Kalau Kita boleh, nggak ada. Kalau boleh kita kembali ke tadi yang komentarnya Ibu Karina yang betul banget gitu, bahwa kadang-kadang guru tidak banyak yang mulai tidak menyadari bahwa metode untuk mengajarkan membaca dan lain-lain itu sebenarnya bisa didapatkan dari musik ya, seperti tadi ya dari Balonku ada 5 ada. Lalu di lagu saya sendiri ada lagu 5 gitu. Itu anak bisa belajar berhitung dan juga dengan sambil mendengarkan lagunya, sambil dibuka bukunya, sambil nunutin dengan index finger, dengan telunjuk gitu. Ketika misalnya menyanyi sebiji benih gitu ya, aku tanam sebiji benih, satu-satu suku kata. Banyak sekali ibu-ibu dan banyak sekali guru-guru yang lalu sharing kepada saya bahwa loh ini kok anak umur 4 kok udah jadi bisa lancar ngitung. banget baca, udah bisa baca gitu. Bacanya benar-benar bisa baca bahwa ku, ta, nam. Kalau ketemu lagi ku, benar-benar bisa dibaca ku. Jadi ternyata tidak perlu susah-susah anak itu menghafal dan lain-lain. Kalau memang kita mencari konten yang baik, itu akan secara natural gitu dialami oleh filternya anak ada di belajar kita, sambil bermain, di orang-orang betul. dewasa. Oke, Lili, kalau berarti Anda pengen bilang bahwa sebetulnya guru-guru dan metode pendidikan saat ini sudah hilang atau sudah tersesat jauh karena sudah jarang yang menggunakan tersesat musik. jauh, tapi banyak juga yang seperti ya Bu Karina dan juga banyak guru-guru lain yang ternyata mereka mencari banget walaupun
melawan arus ya, melawan arus. Jadi walaupun industri lingkungan dan lain-lainnya nge-push yang lain-lain, tapi mereka toh tetap menemukan gitu seperti konten-konten yang baik-baik ini gitu. Jadi saya rasa kita baiknya tetap optimis bahwa semua sedang berusaha supaya anak-anak memiliki kembali masa kanak-kanak yang bahagia gitu. Yang jangan sampai direbut lah masa-masa kanak-kanaknya ya. Betul, sayang sekali. Nggak bisa balik lagi soalnya masa kanak-kanak. Iya. Baik Bu Karina, ada closing statement dari Anda sebelum kita menutup segmen ini? Iya, kalau saya sih mau kembalikan itu tadi ya, bahwa hendaknya setiap orang dewasa mengingat perannya sebagai pendidik gitu. Nah, sebenarnya kan baiknya kalau misalnya saya bilang peduli musik anak, itu kan sebenarnya kita peduli anak lewat musik gitu. Jadi ya saya pasti sangat senang sekali juga kalau ada lebih banyak orang seperti Ibu Lili yang sangat memperhatikan dunia anak dan membuat lagu-lagu anak seperti itu gitu. Mudah-mudahan aja orang-orang dewasa di sekeliling kita sekarang ini di Indonesia ini mulai memperhatikan anak dan mulai mengingat perannya sehingga mereka memilah dan memilih musik-musik untuk didengarkan anaknya, khususnya yang sesuai tahap perkembangan, dan yang terutama juga ini kita bareng-bareng lah menikmati musik bersama anak gitu. Jadi jangan cuman jangan cuman kasih CD-nya Bu Lili lalu selesai gitu, enggak. Tapi kalau suruh nyanyi sendiri gitu ya. Baik, Bu Karina sekali lagi terima kasih atas waktunya. Selamat siang Bu Karina. Thank you Bu. Ya, pemirsa kita akan kembali lagi setelah jeda berikut. Kita masih akan terus melanjutkan dialog kita dengan Lili Lili. di sini. Tetaplah bersama kami.